Baik, sudah pukul 9, ya, dan Bapak Ibu sudah lumayan juga yang bergabung. Sambil kita menunggu mungkin yang masih mau bergabung, kita udah mulai ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi hari ini saya ucapkan salam dulu ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam berjumpa kembali dalam Sebinar episode 3 yang kali ini akan membahas mengenai ketentuan perpajakan yang Eximers harus tahu. Jadi Bapak Ibu, selama kita eksis ya, sekolah ekspor impor, kita udah banyak ngebahas mengenai ketentuan bea masuk, bea keluar. Bahkan yang di Sebinar 2 kita bahas mengenai peluang karir di bidang ekspor impor. Kemudian di Sebinar 1 kita bahas mengenai dokumen pelengkap pabean impor. Kali ini kita temanya agak sedikit melenceng. Ya, agak sedikit melenceng, tapi masih sangat berhubungan nih sama ekspor impor. Apa itu? Yaitu mengenai pajak. Nah, jadi bea cukai dan juga pajak itu merupakan dua institusi yang sama-sama berada di bawah Kementerian Keuangan. Dan kebetulan dalam ekspor impor pun ada pungutan pajak yang dipungut oleh negara. Nah, bagaimana perhitungannya, kemudian bagaimana ketentuannya, dan bagaimana mungkin nanti perlakuan-perlakuan terkait pajak itu, itulah yang mungkin pada saat ini akan kita bahas pada hari ini. Nah, bersama saya hari ini sudah ada guest speaker kita ya, guest star kita. Ya, ini saya kenal ibu ini dari kelas juga, tapi kelas di tempat lain ya. Beliau adalah orang yang sangat aktif dalam kegiatan terutama terkait dengan advokasi perpajakan ya, Bu Diani ya. Dan beliau jagonya teks lah. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang pernah punya masalah terkait teks ekspor impor, Bu Diani ini jago banget untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ya mungkin sambil perkenalan Bu Diani boleh memperkenalkan dirinya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Diani. Jelas ya Pak ya? Jelas. Ya. Bagus. Mungkin terlihat masih sangat muda ya untuk jadi pembicara. Tapi memang saya sampai dengan saat ini ada pengalaman di bidang perpajakan itu totalnya 11 tahun. Saat ini masih aktif bekerja di PT Parkland World Indonesia sebagai tax manager, dan kebetulan memang sering banget ngalamin kasus-kasus terkait ekspor impor yang kita larikan ke pengadilan pajak gitu. Jadi makanya di sini saya juga sangat bangga dan berterima kasih sama Pak Rikpan karena diundang juga untuk jadi pembicara. Sekian itu aja sih Pak. Oke, thank you Bu Diani. Malah saya yang terima kasih sih Bu, karena ilmu yang Ibu punya ini kita nggak punya nih mengenai perpajakan di bidang ekspor impor. Jadi Bu Diani ini Bapak Ibu merupakan tax manager ya. Dan memang dalam tax manager itu nggak cuma ngurusin SPT-nya perusahaan dan segala macam, tapi dia juga nanganin perkara-perkara terkait yang sering PEB ya Bu Diani ya, pemberitahuan ekspor barang yang waktu itu Betul Pak, PEB sering. dan dokumen BC lainnya. Oke. Iya. Nah, baik, nggak perlu berlama-lama, nggak perlu berbasa-basi. Ini sudah lumayan nih yang join dari komunitas kita. Kita langsung mulai aja sharingnya, Bu Diani. Ini nanti saya bantu share screen, Bu Diani ngobrol boleh deh ngomong apa aja tentang terkait materi ini. Oke, saya share screen dulu nih. Baik. Oh ya, Bu Diani gimana kabarnya Bu Diani? Saya lupa nyapa tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sibuk di pengadilan ya Bu ya? Atau udah beda lagi nih? Lagi uji bukti sih Pak. Uji Udah bukti. baru selesai. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang mungkin belum pernah punya pengalaman di pengadilan pajak, nanti kalau mau tanya-tanya boleh banget nih ke Bu Diani. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini dia materinya. Ketentuan perpajakan yang Eximers harus tahu. Nanti materi ini kita juga akan share di grup ya, supaya bisa dibaca-baca. Mungkin yang belum sempat untuk ngikutin sampai selesai, boleh banget buat baca-baca ini. Oke, kita sambil ngobrol aja Bu Ya, Diani ya, ini siap. materinya ya. Oke, saya mulai ya Pak ya. Oke. Oke, hari ini kita pembahasan mengenai ketentuan perpajakan bagi Eximers ya. Dan di sini ada dua materi, yaitu pajak dalam proses impor, juga restitusi PDRI.
Oke, yang pertama-tama kan kita bahas untuk dokumen PIB-nya dulu ya Pak ya, ke slide berikutnya. Oke. Berikut adalah dokumen impor di mana secara perpajakan dan secara aturan perpajakan, dokumen tersebut adalah dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Artinya PIB tersebut bisa menjadi kredit pajak. Oke. Dokumen kredit pajak. Jadi dari sini ya, dokumen PIB ini kan ada banyak rinciannya ya Pak ya, Bapak Iya. Ibu. Ada BM, PPN, PPNBM, PPH. Nah, untuk mendapatkan nilai dari pajak-pajak yang ada di PIB tersebut, kita harus menghitung nilai pabean yang di mana nilai pabean adalah ditentukan oleh peraturan bea cukai, bukan peraturan perpajakan. Ya, Oke. itu Jadi satu. istilahnya di PIB ini dia hybrid ya Bu ya. Jadi Ya, ada pungutan bea masuk yang terkait pabean, tapi ada juga nih pungutan pajak, ya. tapi dihitungnya berdasarkan nanti nilai impor ya, bener ya Bu Diani ya. Tapi Betul, nilai nilai impor impor atau tuh nilai pabeannya. oke. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi saat kita bikin PIB itu bukan cuma harus ngerti peraturan bea cukai, tapi juga harus ngerti peraturan pajak nih mengenai cara hitung PPN maupun PPh-nya. Ya. Oke. Sekian untuk dokumen PIB-nya, bentuknya seperti ini. Ini dokumen PIB yang kosongan ya, kita sampel ya. Iya. Kita nggak nyari Bukan, yang isinya ya. nggak ada yang udah dilegalisir Nanti PPJK. kalau isi nanti dituntut sama ini Ya, yang punya iya. PIB-nya. Oke. Oh, oke. Sebenarnya gini Pak Rikpan, Hah? dokumen impor ini juga berpengaruh Pak, kalau terkait dengan legalitasnya Pak. Legalitas. Oke, gimana maksudnya Bu Berpengaruh Diani? kepada pajak juga. Jadi dokumen PIB itu kan kita kan secara BC kan ada aturan di mana kita harus mengajukan dokumen PIB itu paling lambat berapa hari sebelum Lego Jangkar, benar ya Pak ya? Oke. Tanggalnya. Betul ya? Kalau kalau Secara peraturan itu BC. dokumen manifest, Betul. Oke. ya nanti. Nah, jangan lupa teman-teman di sini untuk dokumen PIB itu hanya berlaku untuk 3 bulan untuk masa PPN. Oh. Ya, jadi di mana tadi saya tolong disortir yang bagian bawah kiri, Oke. ada tanggal yang tanda tangani oleh PPJK. Iya. Hah? Ini saya baru tahu nih. Jadi berarti PIB ini harus segera dilaporkan ke faktur Betul. pajak apa gimana? Oh. Secara PPN, PIB tersebut memiliki masa waktu 3 bulan untuk dikreditkan pajak masukannya, PPN impornya. Oke, berarti ini 3 bulan setelah selesai tahun masa pajak atau 3 bulan setelah tanggal PIB-nya? Tanggal PIB-nya Pak. Ada dua Pak, Oh. tanggal ada dua ya. Ada yang di paling bawah dan ada yang di paling atas. Itu seringkali menjadi permasalahan di perpajakan. Paling atas kanan. Oke. Nah, jadi gini Pak, saya share aja. Teman-teman di sini sebisa mungkin menggunakan tanggal patokannya adalah tanggal pendaftaran. Oke. Tapi emang kalau di bea cukai sih Bu, tanggal yang resminya PIB itu emang tanggal yang di atas Ya, ya, tanggal tanggal pendaftaran. pendaftaran open, betul. Heeh. Iya. Berarti kalau saya rekap nih Bu Nia, ini berarti ketika saya bikin PIB hari ini, kemudian dapat nopen hari ini, berarti 3 bulan lagi tuh berarti hari ini kan Oktober ya, Oktober ke Maksimal November. 3 bulan. Berarti, Maksimum. Kalau belum dipakai, misalnya kan impor kita banyak nih secara perusahaan. Eximers pasti banyaklah nanganin ekspor sama impor. Mungkin ada yang keselip, ya kan? Jangan sampai teman-teman lupa atau apa gitu sampai tanggalnya itu melewati 3 bulan. Oh, kalau setelah itu berarti nggak diakuin lagi PIB-nya, fakturnya? Betul. Atau kita melakukan pembetulan SPT PPN. Oh, kalau gitu nanti bisa dimarahin perusahaannya ya, karena PPN-nya nggak bisa dikreditkan ya. Betul. Ya. Betul. Iya, tapi memang ini menarik juga sih Bu Diani terkait dengan PPN di PIB. Karena saya sering mendapatin perusahaan itu yang sampai nggak bisa mengkreditkan PPN-nya itu sampai miliaran ya, gara-gara salah di PIB-nya. Betul Pak. Jadi PPN itu memang nilainya setahun itu bisa sampai berapa nih Bu Diani penanganan PPN nih? Sampai miliaran atau? Biasanya sih expired, PPN expired atau mungkin validasinya yang tidak sah.
Oke. Karena sekarang pajak itu udah by system. Kita harus masukin di e-faktur, yang di web e-faktur itu ada namanya pre-populate data. Itu nomornya Heeh. harus benar-benar. Nomor pendaftarannya harus benar dan harus memasukkan nomor pengajuan PIB-nya juga, Pak. Jadi ada Oke. mekanismenya secara teknis juga gitu. Kalau Oh, enggak nanti PIB-nya pada saat pemeriksaan pajak dia akan dianggap cacat dan tidak bisa direstitusi oke. gitu. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi apa yang diomongin Bu Diani ini bisa nanti dijadiin bahan omongan di perusahaannya, atau mungkin pada saat ngelamar kerja kalau ada yang job seeker ya. Pada saat ngelamar kerja nih omongan Bu Diani, oh saya ngerti kok soal pajak di PIB. Nah, gitu. Jadi jangan lupa nanti tonton di YouTube juga ya, recordingnya. Oke. Oke. Dan seringkali Pak, kadang hati-hati juga sama tanggal pengesahan PPJK Pak, Oh, yang di bawah berarti yang ya. di bawah. Misalkan kita daftar PIB-nya itu tanggal 31 Januari, tanggal PPJK-nya 1 Februari. Nah, itu Oh, udah beda, itu nggak. itu udah beda masa. Iya, 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 Nah, kita benar-benar. menetapkan pajak masukannya itu masa Januari kah atau Februari gitu. Oke. Seringkali teman-teman yang ada di lapangan itu mengakuinya adalah tanggal PPJK atau tanggal SPPB keluar, tanggal Oh, Februarinya. iya, iya. Tetapi Dirjen Pajak menarik data aplikasi intranet dari data DJBC dengan data DJP itu menggunakan tanggal nopen. Oh, Itu yang membuat kita juga gugur untuk mengkreditkan PPN Pak. Salah satunya seperti itu. Makanya harus hati-hati. Dokumen PIB kita sebagai Eximers juga harus paham dan supaya nggak diomelin sama departemen accounting atau teksnya ya. Kalau kayak Oke. gitu. Oke, berarti mungkin ini karena ini advance banget nih sharingnya Bu Diani. Mungkin buat Bapak Ibu yang pertama kali dengar soal perpajakan ini saya kasih preambul dulu ini ya. Jadi Bapak Ibu PPN dan PPN itu dapat dikreditkan. Jadi beda sama bea masuk. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nih di dokumen PIB nih ya, di dokumen PIB ini ada bea masuk, ada PPN, ada PPH. Nah, kalau bea masuk itu setelah kita bayar udah selesai di situ. Kita nggak ada lagi bisa ngeklaim apa-apa gitu. Tapi kalau PPN itu dapat dikreditkan. Artinya gini, selama setahun dijumlahkan tuh ya Bu ya, Ya, dijumlahkan PPN keluaran, PPN masuk. hasil penjualan kita, dikurangin PPN masukan atau PPN pembelian kita. Nah, PPN yang dibayar di PIB ini, PPN yang dibayar di PIB ini adalah PPN masukan. Artinya PPN yang kita bayar saat kita beli barang. Itu nanti akan sangat berguna nih untuk ngurangin PPN yang akan kita bayar di tahun depan. Bener ya Bu Diani ya? Bukan tahun depan, Pak. Oh, Bulan. di bulan ya, Bulanan. sorry. Ya. Saya lupa. Oke. Ikannya PPH Bu, kalau PPH kan Iya. tahunan ya. Kalau PPN itu riskannya di bulan ya, Pak. Oke. Tapi kalau PPH itu riskannya adalah di akhir tahun dan awal tahun. Oke. Sama. Kalau misalnya tanggal pendaftarannya ini kita udah ngajuin PIB tanggal 31 Desember terus Nataru kan tanggal 1 Januarinya itu kan tanggal merah. Ya. Baru bisa keluar orang petugas BC baru kasih validasi tanggal di PPJK itu kan sampai PPJK-nya juga itu tanggalnya tanggal Januarinya. Itu jadi Oke. itu kalau kita kreditin PPH-nya itu harus pakai tanggal pendaftaran juga. Jadi nggak bisa juga. Jadi harus hati-hati juga nih saat akhir Ya tahun mau PPH, kalau impor ya. PPH yang penting tahunnya, bukan bulannya. Pembedanya kalau PPN adalah 3 bulannya, harus diperhatikan dari tanggal nopen. Dan kalau PPH itu tahunannya Oke. gitu. Karena dia kredit pajak prepaid tax annualnya kan, laporan SPT tahunannya. Iya. Gitu PPH-nya, bukan bulanan. Ini saya Gitu, Pak. jujur, saya baru tahu nih Bu Diani. Saya selama ini tahunya SPT itu tahunan, karena PPH doang saya bikinnya Oh ya. ya, Ternyata PPN bikinnya 3 bulanan ya. Oke. Nah, ya. gitu loh Eximers. Jadi perbedaannya bea masuk sama PPN dan PPH. Jadi PPN dan PPH di PIB ini nanti bisa digunakan untuk ngurangin PPN atau PPH yang akan kita bayar. Ya. Jadi pentingnya kita memperhatikan kelengkapan dan juga kebenaran data serta pelaporan PIB ini di ketentuan perpajakan. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham kenapa sih bisa tanggalnya beda? Pasti beda. Karena apa? Nopen itu hanya ngajuin angka. Realisasi pembayarannya ada di ID billing atau SSPCP. Oke. Pak Rikpan mungkin lupa masukin SSPCP-nya mungkin atau ada di slide berikutnya. Nah, SSPCP itu biasanya tanggal PPH atau PPN dibayarkan.
Nah, ini dia sebelahnya. PPh atau PPN dibayarkan karena di sini ada pengesahan NTPN-nya. Nah, jadi teman-teman untuk kredit pajak PPN dan PPh itu mengacu ke tanggal pengesahan dibayarnya. Kebanyakan selisih paham di situ. Tetapi DJP pajak ya, pemeriksa pajak itu mengakui nopennya, nomor pendaftarannya, Oke. bukan nomor pelunasan pajaknya. Bukan Oke. tanggal pelunasan pajaknya. Sorry, Oke. tanggal nopen. Dan kalau pemeriksaan pajak ya, dalam pemeriksaan pajak yang diakuin itu tanggal dokumennya adalah tanggal pada nopen, pengajuan nomor pendaftaran, bukan tanggal SSPCP. Oke. Jadi saya kasih bridging lagi nih karena bahasan Budiani ini bahasan yang tinggi banget teknisnya nih. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang baru pertama kali denger ya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita mau import itu kita bikin PIB nih yang kayak di Ya. gambar ini ya. Nah, nanti PIB ini kan ada jumlah pajak yang harus dibayar. Setelah kita bikin PIB, nanti sistem bea cukai itu akan ngeluarin billing yang kayak kita Ya, lihat di sini. SSPCP. Itu namanya SSPCP ya, Pak ya. Oke, Jadi billing kayak. nama lainnya ya Bu ya. Ya, nama Jadi lainnya. SPCP itu bisa juga kalau di bea cukai dibilang BPN ya, bukti penerimaan negara Ya. juga kadang dibilang gitu. Nah, ini kode billing nih. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bayar bea masuk dan pajaknya itu pakai kode billing yang di atas paling atas ini. Nanti setelah Bapak Ibu bayar, dilunasin nih billing yang tertera di sini ya berapa puluh juta, ini contoh aja ya. Berapa puluh juta dilunasin, dibayar, baru kemudian terbit nomor pendaftaran. Itu kenapa yang Bu Diani bilang, tanggal pelunasan itu bisa beda sama tanggal pendaftaran. Karena dilunasin dulu baru terbit pendaftaran. Ya. Gitu. Itu bridgingnya nih, biar biasanya suka berbeda, Pak. Iya. Biasanya suka berbeda karena prakteknya kan kadang kan kalau lewat dari jam 12 bank itu nggak mau proses masuk tanggal berikutnya. Oh, jadi gitu. Iya. Itu alasan kenapa bisa berbeda antara dokumen BPN dengan dokumen PIB yang nopen itu, nomor pendaftaran. Dan biasanya PPJK itu nulis tanggalnya itu pada tanggal SPPB. Sama dengan tanggal SPPB. SPPB tanggalnya sama dengan tanggal BPN biasanya. Karena setelah dilunasin pajak-pajaknya baru dia ngeluarin SPPB. Seperti itu kan ya Pak ya prakteknya. Oke, benar. Itu untuk jalur hijau Bu ya. Kalau merah udah beda lagi ya. Ya. Kalau merah dia ada jarak lagi karena periksa fisik dulu tuh. Ya. Nah, jadi gitu Eximers ya. Jadi itu hal-hal yang penting banget untuk diperhatiin tuh tanggal-tanggal tadi. Saya coba rekap nih karena Bu Diani ini bahasanya keren banget nih, udah bahasa high level ya. Jadi nomor pendaftaran yang di ujung sini di G ini yang di PIB itu nanti jadi nomor yang krusial banget ya Bu Diani karena nanti tanggal nomor pendaftaran. Karena nanti akan menentukan masa pelaporan PPN ataupun PPh-nya. Ya. Jadi harus diperhatiin baik-baik tuh supaya nanti kalau kita jualan nih ke bos kita ya, saya ngerti aturan ini kalau gini-gini. Nah, itu jangan lupa tuh apa yang Bu Diani sampaikan. Oke. Kita selanjutnya lanjutin. Ya. Nah, jadi aku kasih timbul ya, aku kasih bridging ya di slide ini ya. Jadi Bapak Ibu di PIB itu ada 2 wajib pajak ya. Di PIB. Di PIB itu ada 2 wajib pajak nih, ada importir, ada pemilik barang. Gitu ya. Importir itu wajib pajak dalam hal tidak ada pemilik barang yang diinput di PIB. Jadi 2 entitas ini bisa berbeda nih. Jadi kalau saya import ini sering kita kenal dengan istilah under name ya atau QQ. Betul. Itu istilah zaman dulu banget. Kalau istilah sekarang di PIB itu sudah ada importir dan sudah ada pemilik barang. Jadi udah nggak ada istilahnya masih ada, tapi praktiknya udah langsung ngisi 2 kolom. Importir ini orang yang mengimporkan pemilik barang. Ya, dalam hal pemilik barang nggak bisa impor sendiri. Ya, misalkan saya adalah orang yang ahli ekspor impor ya, dan Bu Diani orang yang punya usaha, tapi Bu Diani nggak punya kemampuan ekspor impor, dia nggak punya kemampuan, nggak punya NIB, nggak punya izin impor. Dia minta tolong saya, Pak Rikpan tolong dong imporin saya barang A. Nah, saya imporin lah barang A-nya itu. Saya masuk di kolom importir, saya importirnya Rikpan. Bu Diani pemilik barang di kolom pemilik barang. Terus mungkin ada yang bertanya, saya nggak usah deh masuk PIB Pak Rikpan. Karena saya pemilik barangnya, misalnya Bu Diani bilang ya,
Saya nggak usah masuk PIB deh Pak Rikpan. Ngapain kok? Nggak ada gunanya. Jangan salah. Ya, kolom pemilik barang di sini kalau diisi dengan identitas kita, NPWP kita, kita bisa mengkreditkannya. Tapi kalau nggak ada nggak bisa. Bener nggak saya, Bu Diani? Betul, Pak. Yang berhak atas PPN dan PPH dan PPNBM adalah si pemilik barang. Jadi itu harus di-request ke perusahaan forwarding atau jasa pihak lain yang menyediakan jasa impor, itu minta request pada saat pembuatan ID billing jangan sampai salah masukkan NPWP yang tadi di halaman berikutnya. Yang di sini ya Bu ya? Pelunasan pajaknya. Nah, Ini ya? itu. Ya. Itu jangan kadang seringkali perusahaan ada pengusaha jasa forwarding yang salah memasukkan nomor NPWP-nya. Nah, itu fatal sekali. Gitu. Kalau seandainya dari segi perpajakan, kalau NPWP tersebut salah, maka kita harus proses pemindah bukuan. Dan itu Kalau kita mau pakai untuk kredit pajaknya gitu, Pak. Dan itu prosesnya 1 bulan dari pengajuan. dan Ya, saya sih tertarik ya sama hal ini ya, karena ini sering banget saya hadapin di kantor nih. ya, Jadi di pajaknya mungkin bisa pemindah bukuan ya, bisa. tapi kadang di PIB-nya harus diubah juga. Bener nggak? Harus perubahan data kalau NPWP-nya salah. Kalau dari segi pajak, dia akan mengeluarkan surat ketetapan pemindah bukuan, Pak. Bener. Iya, Tapi pas dia laporin tuh PIB-nya, saya banyak soalnya dapat nih di Budiani, orang iya, ngajuin perubahan data PIB ya karena mau ngerubah NPWP di PIB-nya nih. Tapi masalahnya di PIB itu nggak bisa diubah kalau barangnya udah keluar. betul. Biasanya masalahnya di situ. PIB udah Iya, nggak bisa revisi setelah barang udah keluar dari iya. tempat penimbunan. Padahal dari pajaknya boleh ngasih keluarin pemindah bukuan ya Iya, Budiani ya. bisa. Ya. Nah itu pentingnya Eximers nih. Jadi ketika di awal bikin PIB, pastiin NPWP itu adalah hal yang krusial ya. Jadi pastiin banget ketika Ya. memang Eximers pengen ngeklaim nih PPN atau PPH-nya untuk nanti dikreditkan, jangan lupa nih di kolom pemilik barang in case kita bukan importir langsung ya. Jangan lupa nih pokoknya NPWP kita harus muncul lah di PIB ini. Mau muncul di importir ataupun di pemilik barang, yang penting muncul NPWP kita. Kalau nggak muncul nggak bisa kita Betul. klaim. Gitu. Udah ini pernah ngalamin masalah Sering NPWP kali, salah? Pak. Sering ya? Tapi kalau yang kecil-kecil saya nggak usah lah ngapain gitu kan. Iya. Kecil-kecil, tapi kalau yang kira-kiranya nilainya besar, saya PBK-in gitu, saya ajukan PBK. Dan diajukannya itu ke kantor pajak terdaftar ya, rekan-rekan, bukan ke kantor bea cukai. Tunggu, PBK. Oh, PBK ini Pemindah pemindah bukuannya. bukuan Iya, ya. diajukannya ke kantor pajaknya. Dan itu kadang Gitu. masih bisa diproses, Bu, meskipun PIB-nya nggak bisa diubah untuk pemindah bukuan, masih boleh. Masih boleh. Masih boleh. Oke. Berarti masih ada peluangnya Eximers ya. Jadi ketika nanti mungkin Eximers ngadepin masalah nih, PIB-nya nggak bisa diubah, tapi PPN-nya kita mau klaim, ada jalan kita ajuin PBK, pemindah bukuan ya Bu Iya, ya. Mungkin yang saya juga belum familiar PBK ke kantor pajak terdaftar. iya. Oke. Oke. Thank you, informasi yang sangat luar biasa. Mungkin kita, nah ini nih yang menarik nih. Sebenarnya saya berarti salah ya naruh judulnya ya, bukan SPT tahunan kalau PPN ya Bu ya. Atau gimana Iya. nih? Kalau PPN SPT masa SPT masa ya. bulanan, iya. Jadi ini sih informasi yang saya tahu sih. Jadi sama seperti faktur nih, Mm-mm. fungsi PIB adalah sebagai bukti sah ya atas Ya, transaksi impor terkait dengan perpajakan. betul. Secara rinci, fungsi PIB itu dapat digunakan sebagai bukti tagihan untuk PKP yang menyerahkan barang atau jasa, pokoknya dan seterusnya lah. Dan paling terakhir tuh yang nomor 5, bukti pemungutan pajak seperti PPN ataupun PPNBM terhadap barang kena pajak yang dilakukan DJBC. Gitu. Betul. Berarti kalau PPN yang di PIB ini kita udah bayar, PIB-nya sebagai faktur yang nanti kita bisa laporkan di Ya, SPT masa ya. betul. Bu ya. Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Dokumen yang dipersamakan itu Iya, terminologi lagi tuh Eximers ya. Jadi itu ada diatur di dalam Undang-Undang PPN, Pak, pasal 9. oke. Kalau nggak salah ada Entah, ada ya, beberapa dokumen yang dipersamakan dengan faktur ya Bu ya, termasuk ya PIB ada ya. termasuk PIB, termasuk di Undang-Undang PPN yang termasuk Oke. dokumen PIB. Berarti
ketika itu tadi mungkin terkait sama yang Bu Diani cerita soal pre-populated ya, Bu Iya, Diani ya? karena sekarang udah by system secara otomatis, walaupun kita belum terima fisik dokumen PIB-nya, tetapi kita sudah dapat nomor aju dan nomor pendaftaran PIB-nya, baik PIB ataupun PEB, itu bisa kita tarik di aplikasi sistem e-faktur pajak. Oke. Misalnya, teman-teman Eksim kesulitan dalam hal untuk pendistribusian dokumen karena terlalu banyak, Pak. Tetapi departemen lain itu kan punya batas waktu nih, yaitu yang tadi saya bilang PPN harus maksimum 3 bulan dari tanggal pendaftaran. Iya. Ya. Nah, jadi kalau gitu siasatnya ya dari Eksimers itu dibikin rekap nomor aju dan nomor pendaftarannya aja serta tanggal pendaftarannya, rekap Excel di mana itu bisa kita gunakan untuk pengarikan, atau kita bisa juga unduh juga, tapi kan nggak semua, betul Pak Eron, tapi kita tidak semua bisa akses portal Bea Cukai, Departemen Teks kan belum bisa. Oh, jadi password sama username-nya nggak dikasih nih ke Nggak Departemen Teks ya? dikasih, iya. Emang simpelnya kita Eximers kasih aja usernya gitu ya Pak ya. Usernya kasih aja user sama passwordnya nih ke teks nih, biar teksnya narik sendiri, enak banget kalau kayak gitu Pak. Tapi kadang kan ada yang nggak mau gitu. Oke. Tapi yang penting sih sebetulnya kebutuhan kita teks hanya itu sih, nomor aju, nomor pendaftaran PIB atau PEB-nya, tanggal pendaftaran, serta nilai CIF tuh ya Pak, sebagai nilai DPP, kemudian PPN, nilai PPN-nya. Oke. Itu elemen data yang penting ya, Bu ya? Ya, yang penting kasih daftar itunya. Kalau seandainya memang terlalu banyak dokumennya, saran saya seperti itu. Oke, ini buat saya kasih bridging lagi nih biar kita sama-sama paham apa yang lagi diomongin ya. Jadi Bapak Ibu, ada istilah pre-populated ya, pre-populated. Apa sih maksudnya pre-populated? Maksudnya gini, ketika Departemen Teks nih kayak Bu Diani itu dia nginput jumlah atau faktur-faktur pajak yang sudah dibayar, dia sudah bukan lagi input manual. Tapi sudah ada daftar mengenai PIB yang ada NPWP kita. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin SPT tahunan ini ada yang udah tiap tahun kan bikin SPT PPH ya buat yang ikut ini ya. Kalau kita bikin SPT PPH kan setiap awal tahun biasanya itu. Kalau kita misalkan ada terima dividen saham ya, kalau ada yang main saham, atau kita terima apa yang memang sudah ada pemotongannya, itu kan muncul ya di aplikasi apa namanya kalau PPH ISPT atau IFOM Pak. Iya, IFOM itu yang pakai Evin itu ya, saya lupa namanya. E-filing ya. Di aplikasi e-filing untuk kita bikin SPT itu kan udah muncul langsung tuh. Oh, Rikpan Sitompul pernah nerima dividen dari saham BBCA atau BBRI. Itu kelis. Saya di awal tahun tuh sering kelis tuh karena saya juga main saham kan. Kelis di situ. Saya tinggal pilih tuh yang mana yang saya mau input laporin di SPT. Pre-populated kayak gitu juga Bu ya. Jadi ketika kita bikin SPT masa nih pasti udah muncul tuh list PIB yang sudah ada NPWP kita. Maksud Bapak itu mungkin kan dividen itu kan dilaporkannya melalui sistem pajak Pak, tetapi PIB kan dilaporkannya melalui sistem bea cukai, bukan pajak. Oke, jadi pre-populated biasanya suka kadang nggak ketarik, jadi makanya kita perlu masukin yang tadi. Kalau untuk di SPT tahunan, rekan-rekan jangan masukkan nomor pendaftaran untuk PPH dua-duanya, tetapi masukkan nomor bukti NTPN yang ada di lembar depannya, bukti penyetoran pajaknya. Oke, tapi kalau untuk PPN itu teman-teman masukin dokumennya yang di nomor pendaftaran PIB-nya. Bukan nomor NTPN. Ada perbedaan dokumennya, PPH dan PPN-nya. Jadi ini informasi ya buat Eximers ya. Ini kan pasti mostly Eximers nih Bu, dia ada di Departemen Exim ya. Mungkin agak beda sama Departemen Teks ya. Jadi mungkin sering berantem atau sering sering banget Pak. Jadi biar Eximers tahu nih kenapa sih orang teksnya sering mungkin sensi atau gimana ke orang Exim. Mungkin karena orang Eximnya nggak ngerti di PIB itu apa yang mesti diperhatiin soal pajaknya gitu ya. Ternyata hal-hal ini ya karena salah dikit, salah NPWP, salah ngasih nomor ya. PPN itu ngasih nomor pendaftaran,
PPh-nya harusnya ngasih nomor NTPN. NTPN, bukti pengesahan penerimaan uang kas Oke. negara. Oke, jadi gitu ya Eximers ya. Atau jangan-jangan di sini ada Eximers yang sekalian juga tax manager atau tax associate di perusahaannya. Ini bisa jadi tambahan pengetahuan banget nih buat nih. Ini saya sekalian belajar banget nih dari Bu Diani tentang terkait ketentuan pajaknya. Oke. Nah, dalam PIB ini sendiri, oh ini ada syaratnya ya. Jadi Ya. Bapak Ibu yang belum pernah lihat BPN, Ya, BPN itu. itu yang sebelah kanan ya, yang Ya. tadi Bu Diani juga singgung-singgung soal SSPCP. Nah, itu bentuknya BPN juga. SSPCP itu surat setoran pembayaran pajak, pabean, dan cukai. Gitu. Nah, ini model elektroniknya BPN nih. Jadi kalau kita udah bayar billing yang tadi, nanti akan muncul istilahnya resinya lah Bu Diani ya, kayak BPN gini. Oke, ini ada yang bertanya, Pak Rikpan, Pak Mulyadi namanya. Izin tanya Bu, untuk yang mendapat fasilitas perpajakan seperti SKTD untuk PPN dan bebas untuk PPH, apakah bisa dikreditkan juga? Yang dikreditkan apa tuh Pak, PPN atau PPH-nya? Nah, Pak Mulyadi kalau mau langsung ngomong boleh Pak, on mic aja Pak, biar kita ngobrol. Karena perlakuan pembebasan PPN dengan PPH itu berbeda. Oke, itu Bu Pak Mulyadi silakan. Ya. Ya, terdengar suara saya Bu, maaf Pak. Ya. Ya, izin saya bertanya Bu, untuk PPN itu kan dapat fasilitas surat keterangan tidak dipungut Bu ya, dengan pengajuan rencana kebutuhan impor kan setiap bulan gitu. Oke. Nah, ini saya juga memang kalau pajak saya juga sama Bu, baru belajar B4 A, B dan C nih. Makanya masih belum connect nih saya nih. Iya Pak. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya Pak ya. Ya, berarti itu bisa dikreditkan ya Bu kalau untuk PPN, walaupun misalnya kalau kita dibebaskan mengajukan. Dibebaskan betul. Itu ada di pasal 16 DU PPN, bisa Bapak baca. Jika PPN mendapatkan fasilitas dibebaskan, tidak dapat dikreditkan, Pak. Oh, tidak dapat dikreditkan. Tidak kalau bisa yang tidak dipungut sama juga, Bu? Tidak dipungut sama dibebaskan, itu nanti dia tetap dilapor, tapi dia tidak akan menjadi pengurang pajak PPN-nya, Pak. Laporan SPT PPN-nya. Oh, gitu. Jadi tetap saya itu melaporkan di SPT-nya ya, Bu? Iya, tetap dilaporkan boleh, tetap dilaporkan, tapi tidak menjadi pengurang pajak. Itu aja. Oke Bu, terima kasih Bu. Masukannya. Iya, terima kasih ya, Bu, Pak. terima kasih. Ya Pak, sama Pak. Oke, jadi ternyata Pak Mulyadi lagi ambil kursus brevet ya. Bu Diani udah pernah brevet, udah pastilah kalau Bu Diani ya. Kalau saya nggak pakai brevet Pak, saya S1 perpajakan. Oh, udah nggak brevet lagi emang deh. Iya, saya emang khusus pajak. Oke, jadi buat Bapak Ibu yang mungkin belum pernah dengar ya, buat Eximers yang belum pernah dengar. Jadi dalam dunia tax secara luas ada dua jenis sertifikasi ya. Ada sertifikasi brevet pajak, itu ada brevet ABC. Benar ya Bu ya? ABC ya? Betul. Ada brevet ABC, ada sertifikasi ahli pabean. Betul. Nah, Bu Diani ini ketemu saya di kelas sertifikat ahli pabean ya, Bu ya. Iya, Pak. Saya mencari ilmu. Jadi kebalikan sama kita Eximers yang hari ini kita belajar pajak sama Bu Diani. Bu Diani waktu itu dia belajar bea cukai waktu itu. Jadi kita ketemu di situ, kebetulan Bu Diani ini orangnya sangat aktif, suka bertanya, makanya jadi akhirnya enak ngobrolnya. Makanya saya ngobrol di sini buat kita sharing-sharing ilmu. Oke, ternyata Pak Mulyadi lagi kursus brevet juga tuh. Oke, semangat Pak Mulyadi ya. Semoga nanti brevetnya lulus ya. Maaf izin Pak, satu lagi. Oke. Saya tanya Bu. Tadi Ibu sempat nyinggung ya untuk dari tim pajak itu bisa tarik data ya Bu ya. Betul Pak. Itu pada saat dalam rangka pemeriksaan biasanya. Kan kalau misalkan saya kan bulan ini buat PIB nih. Iya. Dapat nopen gitu kan. Iya. Itu mereka itu untuk dalam jangka waktu 3 bulan kan harus laporan itu ya Bu, SPT masa gitu kan ya. Betul. PPN. Itu mereka bisa narik sendiri nggak Bu dari sistemnya itu si pajak itu? Kalau pemeriksa pajak, maksudnya orang pajaknya ya Pak ya, petugas pajak ya?
perusahaan dari unit pajaknya, dari unit pajak. dari fakturnya gitu. Mungkin bisa dari data sendiri nggak? Kalau dokumen PIB belum bisa Bapak, harus diinput manual, kecuali faktur pajak. Karena dokumen PIB itu diterbitkan oleh instansi Bea Cukai. Iya. Beda server, Saya Pak. jadi oke. Biasa jadi Jadi yang keingetan nih, udah 4 iya. bulan saya nggak kirim data PIB nih ke unit pajak nih. Oh iya. Oke. Aduh, Bu. Pak Mulyadi nanti habis masa PPN-nya, Pak. Waduh, makanya saya nih habis nih Pak. Saya lupa baru ingat tadi. Pak Oke, Eron Pak. Bu, tanya terima ambil kasih ya. kursus pajak di mana? Aduh Pak, saya nggak tahu Pak yang mana yang bagus. Tapi sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh memperdalami pelajaran atau ilmunya sih di mana-mana bagus Pak. Ada yang murah terjangkau, ada yang mahal, tergantung sih Pak. Boleh pilih yang mana aja. Yang penting terjangkau untuk ambil kursus pajak, misalnya untuk brevet itu. Oke. Pak Eron ada bertanya seperti itu Pak. Sebenarnya tempat saya dulu ketemu sama Bu Diani sebenarnya tempat belajar pajak ya, Bu ya. Iya benar. Yang kebetulan buka kursus Alipabean gitu. Alipabean. Nah, nanti mungkin Pak Eron nanti boleh saya chat di grup lah ya. Saya sambungin ke tempat saya ketemu sama Bu Diani. Siapa tahu saya dapat komisi penjualan ya, Bu ya. Iya. Karena mantap. Jadi pemasaran ya, Pak? Pemasaran. Nanti ya ke Pak Aaron ya. Itu nanti kita berdua Pak Aaron, saya hubungin Pak Aaron deh. Saya nanyain juga ke sana. Oke. Jadi itu terkait mengenai PPN nih, PPN di PIB. Tapi ternyata ya, Bu Diani ya, seperti yang kita bahas di awal, ternyata pajak-pajak dalam ekspor impor itu nggak hanya PPN kan ya? Iya betul. Ada PPNBM, ada PPH. Ada PPH. Dan PPH itu sering dikenal dengan istilah PPH pasal 22 ya? Betul. Pasal 22 impor. Impor. Oh, karena ada juga pasal 22 yang lain ya? Ya, karena ada pasal 22 tuh ada banyak, Pak. Oke. Kalau untuk yang PIB itu namanya PPH 22 impor. Oke. Berarti PPH ini sendiri seperti yang tadi Bu Diani udah bahas, PPH ini beda sama PPN pelaporannya. Kalau PPN itu masa, PPH ini tahunan ya? Betul, tahunan. Oke, dan PPH ini setahu saya nih Bu ya, ini tolong dikoreksi nih. PPH itu ada 3 kan tarifnya ya? Bisa 2,5, 7,5 ataupun 10%. Untuk saat ini 10% itu PPH apa ya Pak? Kebanyakan sih 2,5 sama 7,5 sih. Oke, saya ada ngelihat sih beberapa komoditis lain. Jadi tidak berlaku sama, betul. Tarif memang ada 3. Ada beberapa komoditi yang saya lihat kalau nggak salah di PMK 111 2018, Bu. Jadi dia memang hanya sedikit tuh komoditinya. Kalau di HS biasanya dia masuk ke pajak, masuk ke barang mewah Pak. Kalau seperti itu PPH-nya. Oh, barang mewah. Jadi dan dia tarif PPH-nya paling tinggi sendiri, 10% itu masuk ke dalam kategori atau komoditas barang mewah. Oke, berarti barang mewah nih kalau mau import berat juga ya, udah ada PPH, ditambah nanti kalau ada kena PPNBM juga. PPH-nya lebih tinggi tarifnya. Oke. Nah, PPH impor ini perlakuannya sama nggak Bu sama PPN? Bisa dikreditkan nggak atau seperti gimana kalau perlakuannya PPH tuh? Bisa Pak, cuma kan PPH kan yang dikreditkan itu dokumennya adalah dokumen bukti penerima negaranya Pak, bukan dokumen PIB-nya. Yang tadi pengesahan penyetoran pajaknya. Oke, berarti yang dilaporin di SPT PPH itu adalah BPN tadi ya? Ya, kenapa bisa berbeda? Perlakuan pasti teman-teman pasti pada tanya, kenapa bisa berbeda? Karena kalau PPN kan kita bisa akuin walaupun dia belum dibayar. Bisa dikreditin walaupun dia belum dibayar sama lawan transaksi. Betul ya Pak ya? Iya, itu Budia yang tahu sih. Iya, buka faktur pajak, makanya dia pakai dokumen PIB. Tetapi kalau PPH, dia baru bisa menjadi kredit pajak atau pengurang pajak penghasilan kita itu ketika uangnya sudah diterima negara pada saat udah mendapatkan nomor NTPM. Oke, jadi perbedaan filosofi antara PPN sama PPH impor ya Bu Diani ya. Betul. Nah, Bu Diani ada yang nanya nih. Bu Valadina mau ngomong langsung boleh Bu Valadina? Bu Valadina izin bertanya. Boleh kalau mau ngomong langsung Bu Valadina, on mic aja biar kita lebih santai. Ya. Saya jawab pertanyaannya Ibu Valadina dulu. Izin bertanya, apakah SPTNP notul yang kita bayarkan juga bisa dikreditkan PPN-PPH? Bisa, Bu. Bisa.
Dokumennya adalah yang dipakai untuk kredit pajak adalah dokumen SPTNP. Tanggal SPTNP-nya, tanggal pengesahan atau pendaftaran SPTNP-nya dibayar, dilunasi. Tanggal SPTNP kan SPTNP itu sanksi ya apabila terdapat pajak atau bea masuk yang kurang dibayar. Beda dengan dokumen PIB atau PIB awal. Ya. Ketika Bea Cukai melakukan pemeriksaan, maka muncullah SPTNP atau notul seperti itu. Ya kan, berarti SPTNP dan notul itu dokumen lain setelah dokumen PIB, betul kan ya Bu Faladina? Nah, Ya. ya kan, dokumen itu bisa Bu, bisa dijadikan kredit pajak PPN dan PPH. Sepanjang memuat memang terdapat kekurangan pembayaran PPN dan PPH-nya. Dan tanggal yang berlaku adalah tanggal penyetoran ke kas negaranya, Bu. Dokumen SPTNP. Iya. Ya. Bu Diani mau tanya lagi nih. Kalau misalnya mau kan kalau ada SPTNP misalnya besar gitu ya, Iya. PPN, PPH, kemudian kita bayarkan denda juga. Iya. Nah, itu dendanya kan flat 5 juta, Mm, kemudian yang dikreditkan adalah PPN dan PPH-nya. betul. Dendanya nggak Itu, bisa. oh dendanya nggak Nggak bisa. Sanksi sanksi yang berasal dari pajak atau bea masuk itu tidak dapat digunakan untuk pengurang pajak, Bu. Oh iya. Ya. Itu kalau dikreditkan itu setelah kita mengajukan keberatan atau bisa kalau misalnya kita enggak mengajukan keberatan itu bisa dikreditkan juga. Bisa. Karena dia dipersamakan dengan surat setoran pajak. Tidak harus Ibu mengajukan keberatan dulu. Kecuali Ibu minta pengembalian bahwa Ibu merasa perusahaan Ibu, saya nggak bener nih, notulnya nggak bener nih, SPTNP-nya saya nggak terima, saya bayar dulu terus saya ngajuin keberatan. Itu baru minta pengembalian, bukan pengkreditan pajak. Kalau pengkreditan pajak kan kita laporin sebagai pengurang pajak di pelaporan. Tapi kalau keberatan itu kan kita meminta restitusi, Bu. Oke. Iya. Dan keberatan itu ada di Undang-Undang KUP di pasal berapa saya lupa 40-an ya, 41. Itu harus diajukan paling lambat 3 bulan dari tanggal SPTNP atau notulnya. Jadi kalau emang perusahaan Ibu merasa nggak adil nih, sanksinya salah nih, nggak bener nih gitu kan ditetapkan notul atau SPTNP, bisa Bu ajuin keberatan kalau mau minta pengembalian atau restitusi. Cuma harus memenuhi persyaratan UKUP, Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak. Tapi kalau untuk dijadikan pengurang penghitungan pajak atau pelaporan pajak bisa juga. Dia tetap berlaku seperti SSP. Surat setoran Pajak ya. Saya takutnya Surat singkatannya setoran masih pajak. belum ini. Nah, Ya. gitu Bu Falda. Jadi saya sedikit kasih bridging nih. Tadi Bu Diani ngomong soal keberatan 3 bulan. Nah, itu Undang-Undang KUP Bu Iya. Falda dan Bu Diani. Kalau misalkan atas SPTNP nih, kan SPTNP yang nerbitin bea cukai nih ya. Dan Iya. isinya kan ada bea masuk. Karena dia ketetapan jatuhnya, Ya. bukan sanksi. Ada isinya kan ada bea masuk, ada PPN, PPNBM. Nah, kalau di SPTNP ngajuinnya itu ikut Undang-Undang Pabean nih waktunya nih. 60 hari dia. Gitu. Kalau sanksinya dari KPP ikut yang tadi Bu Diani bilang itu yang dia KUP 3 bulan. Gitu. Jadi betul, Pak. Wah, ini pasti Eximers nih pada ingin, waduh banyak banget nih yang harus saya hafal nih ya, undang-undang KUP, undang-undang Pabean gitu ya. Gitu Eximers, ternyata kalau kita helikopter view nih, kita view dari atas, ternyata nggak sesempit itu tuh. Ternyata bukan cuma undang-undang Pabean yang Eximers harus ngerti. Undang-undang KUP yang tadi Bu Diani ngomong itu penting juga tuh untuk menambah value kita dalam perusahaan, menambah value kita dalam sebagai Eximers. Oke. Untuk Ibu Faladina, apakah sudah cukup jelas, Bu? Sudah, Bu. Terima Oh, kasih. Ya. Nih, tunggu dulu nih. Ada pertanyaan berikutnya nih Bu Diani. Ini bisa ngomong langsung ya. Aku panggil ya. Gita, ya. Bu Gita gimana Bu Gita? Mau ngomong langsung? Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Iya, Bu, mohon maaf, saya mau tanya, untuk yang tadi dicontohkan itu kan yang pajak yang BC impornya BC20 ya. Bagaimana kalau menggunakannya itu BC23 yang perusahaan tersebut punya fasilitas kawasan berikat? Ya. Kan kalau nggak salah dia ditangguhkan gitu kan ya, Bu ya? Betul. Bagaimana? Terima Ini kasih. Bu Diani emang dia teks kawasan berikat ya. Ini emang ahlinya nih. Yo. Oke, saya paham sama pertanyaan Ibu. Kalau BC20 itu impor untuk pengusaha umum yang tidak mendapat fasilitas. Tapi kalau BC23 itu adalah
dokumen impor yang digunakan oleh pengusaha yang mendapat fasilitas kawasan berikat. Artinya dia mendapat penangguhan bea masuk, PPH, PPN, dan PPNBM. Betul ya, Bu? Pada saat masuk menggunakan dokumen BC 2.3, dia tidak perlu membayar pajak-pajak dan bea masuknya, ditangguhkan. Tetapi apabila barang yang berasal dari dokumen BC 2.3 itu mau dikeluarkan kembali dari tempat kawasan berikat ke tempat lain di dalam daerah pabean itu maksudnya masih NKRI kita. Berarti BC 25 ya, Bu ya? BC 25. Pada saat pembuatan BC 25 itu pajak pada saat impor yang tertera di BC 23 harus dilunaskan dulu, Bu. Di formulir BC 2.5. Di situ dia akan menagihkan kembali PPN pada saat impor, PPH pada saat impor, PPNBM pada saat impor, dan PPN dalam negeri nilai penyerahan keluarnya. Katakan kan kalau kawasan berikat biasanya pabrik, Bu. Dia impor tuh material yang setengah jadi. Ketika mau keluar, misalnya yang diimpor itu kain, ya kan, belum jadi. Kemudian kita keluarkan dalam bentuk baju. Ya kan? Berarti kan nilai penyerahannya itu berbeda. Nah, untuk pembayaran PPN, PPN impor, PPH impor, dan PPNBM pada saat impor itu menggunakan nilai pabean yang ada di perhitungannya, menggunakan dasar dari nilai pabean BC 2.3-nya atau nilai CIF BC 2.3-nya. Tetapi untuk PPN dalam negerinya, itu menggunakan nilai penyerahan yang udah dalam bentuk baju atau harga bajunya. Seperti itu, Bu Gita, kira-kira. Oh iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Udah cukup jelas, Bu. Bu Gita nih dapat ini ya, free consultation dari Bu Diani ya. Ini Bu Diani kalau nggak salah perusahaannya perusahaan kawasan berikat ya, benar ya? Atau apa? Betul. Bukan ya? Betul ya? Pak. Jadi Bu Gita nih bertanya ke memang praktisi langsung ya. Saya inget banget tuh Bu Diani tuh kawasan berikat perusahaannya. Oh ya, Bu, mohon maaf Bu, satu lagi. Ya. Kalau untuk, kan bisa ya, misalnya kita impor pakai 23, terus kita mau keluarin lagi, tapi kita sama-sama KB menggunakan BC 27 kan? Ya. Itu pajaknya itu juga dihitung kayak BC 25 itu, atau udah dibebaskan ya, Bu? Nah, pada saat pengeluaran BC 27, artinya kan kawasan berikat ke kawasan berikat. Ya kan, itu kita pakai PPN yang tidak dipungut, Ibu. Karena kenapa BC 27 itu nggak bayar PPN PPN impornya yang pada saat 23 beda dengan BC 25? Karena BC 27 itu nanti akan kembali lagi ke kita barangnya. Menggunakan BC 27 lagi. Betul kan, Bu? Maksudnya kembali lagi ke kita gimana, Bu? Ibu mengeluarkan barang saya bridging ya. Jadi 227 itu Bu Gita, jadi yang dimaksud Bu Diani ini bisa 27 bisa 261 ya. Kalau 261 kan dia ke dalam negeri. Bukan kawasan berikat. Bukan kawasan berikat, 27 kawasan berikat. Maksudnya Bu Diani ini bisa subkontrak ya, Bu Diani. Betul, subkontrak. Gitu. Jadi artinya kita ngasih barang kita ke kawasan berikat lain, nanti dia kerjain beberapa pekerjaan, dia balikin ke kita. Betul. Jadi misalnya Bu Diani tadi ngomong soal baju, kita bikin baju nih, kita impor kain, tapi kita nggak punya tenaga untuk masang kancing. Kita ngasih ke kawasan berikat lain buat masang kancing. Gitu maksudnya Bu Gita. Tapi kalau penjualan pun tetap menggunakan nilai penyerahan finalnya atau harga jualnya, dan dia fasilitas PPN-nya tidak dipungut. Tapi yang membedakan ada nilai pabeannya, nilai pabean atau nilai penyerahannya, Pak, Bu. Oh iya, baik, terima kasih Bu. Ya, soalnya kan kita juga ada yang buat jual. Ada juga yang saponnya juga gitu. Betul. Berarti itu semuanya tetap ada perhitungannya juga ya? Betul. BC 27 udah pakai nilai dasar perhitungannya adalah harga pengeluarannya, bukan harga pada saat masuk material. Baik, makasih banyak ya Bu. Iya, Pak. Ini saya moderator sekalian belajar sih ini sama narasumber kita ini ya. Luar biasa pengetahuannya ya. Ya, apalagi soal kawasan berikat dan juga pajaknya. Ini luar biasa banget. Nah, tadi kita udah ngobrol soal PPN dan PPH, dua pajak yang emang sering banget Bu ya kalau PPN PPH ya. Tapi ada satu pajak yang sebenarnya jarang, tapi ada juga ya. Bu Diani pernah nanganin nggak kalau pajak yang satu ini nih? Yang mana tuh, Pak? Yaitu PPNBM. PPNBM pernah. Pernah ya.
Ini Tapi jarang. Ini PPNBM emang cuman dikit ya barang yang kena Jarang. PPNBM ya. Siapa Pak yang mau bayar pajak gede-gede Pak? Rugi perusahaan. Ini yang Biasanya saya rangkum dari peraturannya sih hanya ada beberapa barang ya. Balon Ya. udara peluru 40%, helikopter pesawat senjata api 50%, kapal pesiar 75%, kapalnya wah pesawat udara. ini bayar ya. pajak senilai harga barang ini bisa-bisa ya Bu De? Betul. Dan Ini- PPNBM itu atas barang mewah, jadi bukan dikecualikan dari kredit pajak. Jadi nggak Sakitnya bisa itu. juga dikreditkan Karena ya. PPNBM itu putus Pak di si Oh. konsumsinya, si pembelinya. Berarti kalau saya Kecuali dia jual kembali ke perusahaan lain, dia bisa mungut lagi PPNBM-nya, kan keganti tuh. Oh, jadi cuman beda pemungut, cuman ngalihin pemungutnya, Betul. tapi nggak bisa dikreditkan kayak PPN dan PPH ya. Iya. Oke, ini bahkan ini saya sharing juga ya. Setahu saya ini bahkan pesawat-pesawat di maskapai kita di Indonesia itu banyak yang impor sementara ya. Betul. Bapak Ibu, jadi banyak impor sementara supaya apa? Supaya nggak bayar Dapat PPNBM. penangguhan, Iya, dapat penangguhan Pak. gitu. Jadi karena 40, 50, 75 ini, atau kadang Ya. juga di pesawat ini, kalau pesawat sih, ini saya ngomong pesawat ya, kalau pesawat Ya. sering dapat juga fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah. Kalau gitu. Jadi PPNBM tuh kayak BM ya, kayak bea masuk Bu ya. Dia final ya. Final. Oke. Wah, sharing yang luar biasa banget nih dari Bu Diani. Oke, mungkin satu pertanyaan, satu sharing terakhir nih Bu Diani. Nah, yaitu sharing tentang restitusi. Jadi gini, saya kasih frame dulu ya biar Eximers juga paham yang kita bicarain ya. Iya. Jadi SPTNP atau notul itu dapat diajukan keberatan. Kalau misalkan dikabulkan, ya kita bisa dapat pengembalian. Tapi kalau enggak, kita lanjut ke pengadilan pajak. Kalau dikabulkan di pengadilan pajak, kita juga dapat pengembalian. Nah, saat SPTNP ini dikembalikan, kan nggak cuma bea masuk isinya ya, tapi juga ada pajak dalam rangka impor. Nah, kalau pengembalian bea masuk, Bapak Ibu, atau restitusi bea masuk, itu bentuknya cash. Jadi Bapak Ibu udah bayar bea masuk, misalkan di SPTNP itu 100 juta bayar bea masuknya. Kalau Bapak Ibu menang di keberatan atau banding, Bapak Ibu dapat pengembalian cash juga 100 juta. Transfer ke rekening lah, bukan cash benar-benar tunai, tapi transfer ke rekening. Nah, tapi untuk PDRI ini, yang bahkan kadang orang bea cukai pun nggak terlalu copy nih. Kan SPTNP itu ada juga PDRI-nya. PDRI itu pajak dalam rangka impor ya. Itu gimana sih Bu Diani ketentuan untuk merestitusi PDRI yang sudah kita bayar di SPTNP? Oke. Itu gimana tuh? Oke. Restitusi pajak dalam rangka impor ada 2 kategori, Pak. Dari segi pajak, dari segi kacamata pajak. Yang pertama, tunggu saya cas dulu laptop saya ya. Ternyata lobet. Silakan Budi, silakan. Ya. Yang pertama SPTNP atas ketetapan yang melalui ketetapan ya pastinya ya. Itu bisa melalui proses pengembalian pajak tidak benar, yaitu di PMK 187 tahun 2015, atau melalui proses keberatan. Kalau ada 2 Pak, bisa ngajuin dengan 2 cara, tergantung kasusnya. Sama-sama restitusi minta pengembalian benar. Oke, gimana tuh Bu? Perbedaan 2 kan? Perbedaannya kalau untuk yang keberatan dia harus diajukan 3 bulan dari maksimum tanggalnya 3 bulan dari tanggal SPTNP atau notul ke kantor pelayanan pajak yang terdaftar. Nanti baru ditindaklanjuti oleh Kanwil atau Kanwil DJP-nya, kantor wilayah DJP. Nanti dia diproses di situ. Dan kalau dalam proses pajak dan dalam restitusi pajak ini enggak secepat bea cukai, yang mana bisa dalam waktu singkat dan dikembalikan secara cash. Ya, 60 hari kalau bea cukai maksimal. Maksimal 60 hari maksimal. Ya. Kalau pajak itu adalah 1 tahun dari surat ketetapan atau surat SPTNP-nya, tanggal SPTNP-nya. Itu harus keluar surat keputusan hasil keberatannya. Dan apakah bentuknya cash? Enggak, Pak. Pengembalian transfer. Jadi nanti dia akan DJP, Dirjen Pajak, dia akan mengeluarkan surat SPMKP, namanya surat pengembalian pajak apa ya, pokoknya saya lupa. SPMKP karena kebanyakan istilah ya, Pak, saya lupa. SPMKP nama suratnya. Nah, SPMKP itu setelah terbit SPMKP 14 hari dari tanggal
keputusan SPMKP kita diminta untuk memberikan pemberitahuan surat pemberitahuan nomor rekening perusahaan gitu. Kalau memang terjadi kelebihan pembayaran pajak bahwa SPTNP itu tidak benar melalui proses keberatan, dan uang itu akan dikembalikan 1 bulan dari tanggal keputusan keberatan. Jadi prosesnya kalau bisa dibilang 13 bulan, Pak. Oh, 13 bulan. Oke. Iya. Lumayan lama. 1 tahunnya itu dari surat SPTNP, dari tanggal 1 SPTNP, dia terbit SKP, surat keputusan keberatan. Kemudian setelah surat keputusan keberatan turun, selama 14 hari DJP akan menerbitkan SPMKP, dan kemudian kita lengkapin lagi 1 bulan DJP akan membayarkan. Itu ada di Undang-Undang Ketentuan Perpajakan juga, bahwa apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak, Dirjen Pajak wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut paling lambat 1 bulan dari tanggal hasil keputusan keberatannya. Jadi kalau pengajuan restitusi keberatan, mohon bersabar karena 13 bulan, Pak. Kalau itu. Gitu ya Bapak Ibu ya, mohon 60 bersabar hari. ya. Iya. Jadi istilahnya ini, kalau istilahnya Bapak Ibu nih menang di Ya. pengadilan pajak atau menang di keberatan ya, Betul. pengembaliannya bertahap ya. Pertama Ya. bea masuk dulu nih ya. Bea masuk dulu, nanti ya tahun depannya baru dapat pengembalian pajak. Padahal kadang gedean pajaknya daripada bea masuknya ya. Betul, Pak. Bea masuknya variatif. Kadang malah 0 bea masuknya. Kadang 0%, malah bea Iya. masuk ya, bea masuk paling banter paling banyak berapa sih? 10% ya. Atau Iya. yang paling mahal lah, kalau bea masuk paling mahal 40%, tapi jarang banget 40%. Biasanya bea masuk paling banyak 5%, 10%. PPN-nya 11%. Ya, sekarang 11%. PPh-nya 2,5 atau 7,5%. Betul. Lebih gede itu. Bahkan dasar perhitungannya kan beda ya. Kalau bea masuk nilai pabean doang. Kalau PPN itu sama nilai impor, lebih gede lagi nilainya. Iya, impornya. Gitu. Dan Termasuk BM maksudnya. DPP-nya termasuk termasuk BM. BM. Nah, dan apa namanya, restitusi ini apakah pasti bentuknya transfer ataukah bisa berbentuk kredit pajak, Bu? Itu saya pernah dengar Ada sih. 2 tadi, Pak. Tadi yang pertama kan melalui proses keberatan. Yang kedua itu melalui proses boleh dicatat teman-teman atau Parikpan, PMK 187 tahun 2015. PMK 187 2015 ya. Itu kita berhak kok untuk meminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Misalnya dalam rangka kita diterbitkan notul, ya kan, atas barang yang dilarang impor, contohnya, ya kan, barang itu entah bermasalah, Pak, ya impor barangnya kena jalur merah atau apa, saya nggak paham. Tapi intinya kita sampai mendapat SPTNP di mana itu barangnya tidak menjadi milik kita. Oh, Kembali lagi. Kalau nggak boleh impor nih, istilahnya kalau di Eximers nih, Bu, SPBL namanya. Iya, betul. Nah, kan kembali lagi hak kita yang bisa mengkreditkan PPh, PPN itu adalah si pemilik barang. Nah, kalau barang yang nggak jadi milik kita, kan kita juga berhak minta pengembalian pajaknya. Tapi tidak melalui proses keberatan, yaitu melalui permohonan pengembalian pajak tidak benar atau tidak seharusnya terutang. Di situ nanti bisa dibaca di PMK 187 tahun 2015, ada syarat-syarat dokumennya yang perlu dilengkapi. Salah satunya adalah hasil keputusan bahwa barang itu tidak dapat kita miliki atau ditahan negara atau seperti itu. Oke. Saya copy. Ini saya takutnya kalau kejauhan nih saya terpaksa nih harus membayar fee konsultasi nih, karena luar biasa ini ilmu yang dibagiin sama Bu Dian ini. Karena ini nggak ada di slide, tapi bisa dipelajarin sendiri di peraturan 187 ya. PMK-nya 187 2015. Oke. Jadi berarti hari ini saya udah belajar dari Bu Dian ini, yang pertama nih udah belajar mengenai ternyata PPN itu dilaporin tiap 3 bulan ya. Masa lah, bukan tiap bulan, setiap masa. Tiap bulan. Tiap bulan ya, tiap bulan. PPh itu dilaporin tahunan, ya. PPNBM itu pajak final. Ya. Dan restitusi itu bisa 2 cara, bisa lewat keberatan ataupun dari pajak yang seharusnya tidak dibayarkan, yang tadi Bu ya, yang soal 187 itu ya. Wah, luar biasa sekali ilmu yang sudah Bu Diani sampaikan. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan restitusi ini? Ini ada yang pernah masalah nggak soal ini? Eximers nih. Bu Diani ngomong-ngomong di pengadilan pajak sebagai kuasa hukum atau gimana, Bu Diani? Saya kuasa hukum karena saya nanganin beberapa perusahaan, Pak. Oke. Kalau gitu boleh mungkin sambil share dikit ya. Buat jadi kuasa hukum itu harus apa aja sih Bu syaratnya? Buat bisa jadi kuasa hukum di pengadilan pajak?
Dia ada Ada bisa sertifikasinya nggak atau nggak usah? ada syarat-syaratnya Pak, bisa dikunjungi di website STTP Pengadilan Pajak untuk menjadi Oke, syarat IKH, izin kuasa hukum. izin kuasa Tapi yang hukum. pasti harus memang lulusan S1 perpajakan atau akuntansi, atau bisa juga lulusan S1 lainnya tapi memiliki sertifikat dan pengalaman di bidang perpajakan yang dia ada batasan tahunnya Pak. Oke, Karena dia dianggap sudah menguasai peraturan secara yuridis maupun praktisinya. oke. Ini siapa tahu Bapak Ibu nih ada yang Maximers nih, ada yang punya minat nih buat melebarkan sayapnya ya, jadi kuasa hukum juga di pengadilan pajak. Iya. Itu boleh banget. Kadang sih ada beberapa yang memang bukan S1 pajak, tapi mereka kalau di bidang pabean ya, mereka harus punya sertifikat ahli pabean. Iya. Atau at least sertifikat lulus dari lembaga pendidikan pabean. Iya. Nah, seperti itu Bapak Ibu Eximers kalau ada yang berminat jadi kuasa hukum. Oke. Ini aku lihat kayaknya udah udah selesai ya Selesai sharing ya, Pak. kita Pas hari ya. ini ya. Luar biasa nih, saya jujur banget On nih. time. Jujur nih Bu Diani, ini sharing hari ini luar biasa buat saya. Ilmunya banyak banget yang saya serap dari Bu Diani hari ini. Oh, Oke. iya, Pak, kalau gitu. Ini ada pertanyaan, tapi dia izin bertanya. Pak Prio mau on mic kah? Ini Pak atau Ibu Prio boleh on mic? Mau bertanya nih? Boleh untuk open mic. Oke, Pak. silakan Pak Prio. Baik, dengan Bu Dia tadi ya? Dia nih, Pak. Dia nih, Iya, Pak. Bu, saya mau tanya Bu, untuk mekanisme di pengadilan pajak maupun itu ya, kan tadi ada 2 mekanisme. Adanya satu keberatan kan? Iya. Dan satunya lagi kan permohonan pengembalian. Iya. Nah, apakah misal begini, jika kita mengajukan permohonan pengembalian, apakah nanti waktu untuk masa keberatannya itu apakah dihitung atau enggak? Atau kan itu jadi dua mekanisme kan? Nah, baiknya bagaimana? Baiknya kalau saran saya ngajuin permohonan pengurangan pajak atau pembatalan SPTNP dulu. Kalau seandainya itu kan karena dia itu setelah kita ngajuin surat Pak, ya itu dia 1 bulan akan terbit surat jawaban atau keputusan dari KPP setempat. Entah itu diterima 1 bulan atau tidak. Ya, waktunya 1 bulan. Ibu ya? 1 bulan dari surat. 1 bulan. Uh-uh. 1 bulan dari surat. Ya. Nah, kita masih punya kesempatan untuk ngajuin keberatan, Pak. 3 bulan Oh, dari SPTNP. baik. Jadi kalau misalnya Bapak merasa gagal di situ, bisa kok lanjut ke keberatan gitu. Langsung ke keberatan ya? Selagi masih memenuhi pasal 41 KUP-nya. KUP, ya baik. Ya, terima kasih Bu Dia. Hanya itu saja. Sama-sama, Pak. Oke, luar biasa sekali ya narasumber kita pada hari ini. Pokoknya ini soal praktik-praktik perpajakan inilah the best-nya lah ini. Oke. Nah, Bapak Ibu ada lagi yang pengen bertanya, Bapak Ibu Eximers? Oke. Kalau nggak ada nih, jadi Bu Diani, kita ada kuis berhadiah nih hari ini ya. Kuis berhadiah tentang materi yang Bu Diani udah sharing sepanjang 1 jam ini. Nah, Bapak Ibu tunggu. Ada pertanyaan. Ternyata ada. Oke. Ini izin tanya Pak, kalau importasi yang ada perbedaan antara importir dan penerima barang, apakah harus dilampirkan perjanjiannya pada saat pengajuan restitusi? Restitusi pajak ya berarti Pak Iqbal ya. Kira-kira gimana tuh Bu Dian? Jadi kalau misalkan nih, sebentar saya cerna dulu pertanyaan. Kalau importasi, perbedaan antara importir dan penerima barang apakah harus dilampirkan perjanjiannya pada saat pengajuan restitusi? Tidak Pak, yang penting asalkan data isian penerima identitas penerima barangnya tidak salah. NPWP, alamat, terus nama badan hukumnya gitu. Yang penting adalah hak restitusi itu ada di penerima barang, Pak. Apabila importir dan penerima barang sama kan itu nggak masalah. Tapi kalau berbeda, dia memiliki hak yang memiliki hak untuk mengajukan pengembalian adalah penerima barang. Oke. Thank you pertanyaan Pak Iqbal, thank you jawaban yang luar biasa. Ini ada yang open mic, Pak Abdul Rozak, apakah ingin bertanya?
Oke, mungkin nggak sengaja open mic ya. Oke. Nah, ini karena berhubung udah jam 10:05 Ya. nih. Jadi sharing-sharing kita sepertinya harus diakhiri pada jam ini. Namun sebelum kita selesai, kita ada kuis nih, Bu Diani. Ya. Kuis tentang apa yang tadi Bu Diani udah sampein. Nah, Bapak Ibu seperti webinar sebelumnya, yuk pada buka HP-nya, buka kahoot.it. Dan ini ada hadiahnya loh, ada hadiah saldo e-wallet sebesar Rp50.000. Kapan lagi nih? Udah dapat free konsultasi, dapat lagi saldo e-wallet yang bisa dipakai buat beli-beli GoFood. Ya. Oke, langsung aja buka kahoot.it. Ya, buka kahoot.it. Bu Diani boleh juga kalau mau ikut, tapi kalau Bu Diani pasti menang Enggak sih. lah, saya cuma mau lihat pertanyaan. Oke. Nah, boleh buka kahoot.it, Bapak Ibu ya. Boleh buka kahoot.it di HP-nya. Terus masukin PIN yang sudah kita tampilin di layar. Oke. Ini ada yang kesulitan? Ini yang saya khawatir nih kalau pada ikut Zoom-nya pakai HP nih. Jadi nggak bisa nih. Emang ini butuh 2 layar sih. Iya. Oke, sudah ada Pak Mulyadi. Yang lain? Oke. Oke, Luvita, Meisita, Faisal. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu 2 menit ya. Ya. Oke. Oke. Nanti ini hadiahnya hanya untuk juara 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi berlomba-lombalah untuk menjadi peringkat 1 nih. Bu Diani ada yang lagi PDKT tuh Bu Diani di chat. Pak Priyo minta nomornya. Boleh Pak Priyo, nanti kita buka sesi konsultasi. Ada price-nya. Canda Pak. Boleh Pak, saya nanti terbuka. Iya. Nanti kalau Bu Diani bersedia nanti boleh share di. Tapi kalau nggak bersedia nggak apa-apa Bu. Kalau bersedia boleh silakan di-share. Ya, nanti di-share. Oke, udah ada 11 orang. Ini aku tunggu setengah menit lagi ya. Ini silakan dibuka kahoot.it, masukin PIN yang tampil di layar. Ini semua peserta boleh ikut nih, kecuali Bu Diani ya, nggak boleh, Iya, Pak. karena pasti menang. Oke, udah 13 orang, bentar lagi. Oke. Nah, karena udah jam, oke terakhir ya Pak Iwan, oke. Karena udah jam 10:09, saya akan start ya kuisnya. Perhatiin pertanyaannya, ada 10 pertanyaan dengan setiap soal nilainya bergantung pada seberapa cepat Bapak Ibu menjawab dengan benar. Oke, kita start. Pertanyaan pertama, PDRI merupakan singkatan dari. PDRI merupakan singkatan dari. Nah, ini tadi kita sempat singgung-singgung nih pas lagi materi. PDRI merupakan singkatan dari apa? Oke, 9 orang berhasil menjawab dengan benar ya. PDRI merupakan singkatan dari pajak dalam rangka impor. Oke, Pak Bagas sementara memimpin, diikuti Pak Eron dan juga Pak Mulyadi. Oke, sementara Pak Bagas nih, puncak tertinggi ya. Ini kita next ke pertanyaan berikutnya. PPN merupakan singkatan dari apa? PPN merupakan singkatan dari apa?
Oke, 2 orang lagi ini yang belum jawab. PPN ya. Oke, semua ada 2 yang kecoh ya. PPN itu pajak pertambahan nilai, bukan pajak perubahan nilai. Oke, ini sedikit terkecoh nih. Ternyata Pak Eron berhasil memimpin, kalau nggak salah pemenang di seminar 2 Pak Mulyadi ya. Kita lihat apakah Pak Mulyadi bisa memenangkan lagi. Pajak penghasilan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor adalah pajak tadi Bu Deni udah bahas nih tadi. Pasal berapa aja nih PPh-nya. Nah, PPh yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor, PPh pasal berapa? Oke, PPh pasal 22 ya. Jadi yang jawab PPh 21 itu untuk PPh penghasilan kita ya. Benar salah. Salah pasal. Oke. Oke, kayaknya 5 besar nih nggak berubah-berubah nih. Ayo yang lain yuk, semangat. Supaya bisa melampaui yang 5 besar. Masih ada 6 pertanyaan. Pajak penjualan barang mewah sering juga dikenal dengan istilah. Pajak penjualan barang mewah sering juga dikenal dengan istilah apa nih? Oh iya, di room chat ada Bu Rina Setiawati. Terima kasih Bu Diani, penjelasannya sangat jelas sekali, keren banget. Oke, terima Sama-sama kasih. Ibu. Luar biasa nih, emang narasumber nggak salah nih. Oke, kita balik ke soal PPNBM ya. PPNBM itu singkatan dari pajak penjualan barang mewah, bukan PPNM ya. Itu sedikit typo berarti ya. Wah, ini 5 besar saling salip-salip nih. Pak Bagas, Pak Mulyadi, Pak Eron. Oke, kita next. Berikut ini adalah objek PPNBM kecuali. Objek PPNBM kecuali apa nih? Tiga, dua, satu. Yap, kecuali tas branded ya. Jadi even dia tas branded dia 100 juta, dia bukan masuk HS yang kena PPNBM. Revolver itu senjata api ya. Dan itu kena PPNBM. Oke, Pak Mulyadi, Bu Luvita berhasil naik ya ke 5 besar. Pak Eron ke bawah, Pak Mulyadi apakah akan menjadi juara bertahan yang mempertahankan tahtanya? Yep. Nih, PPN impor dilaporkan dalam SPT masa PPN. Wah, ini kita nggak sempat ngobrol nih Bu Deni ya, tapi tadi ada di slide nih kalau yang baca nih. Dia SPT masa PPN apa? Form apa namanya? Oke, B1 ya jawabannya. SPT masa PPN 111 B1. Oh ya, sambil ngobrol, ada berapa jenis SPT masa sih Bu Deni? B1 Oh, sampai B3, Pak. sampai B3 ya? Iya. Oke, berarti B4 ini adalah jawaban yang salah banget. Iya. Mungkin karena ngitung kali itu. Gitu ya. ABCD. Oke, kita lihat. Masih Pak Mulyadi, disusul Pak Bagas, ada Pak Fajri, Pak Eron, dan juga Bu Luvita. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-7. PPh yang dibayarkan saat impor dapat diapakan? Dapat diapakan itu PPh yang dibayar saat impor? Dihapuskan kah? Ditambahkan kah? Dikreditkan. Bener banget ya, jadi bukan ditambahkan ya. Dikreditkan. Di restitusi bisa ya Bu Diani ya, restitusi ya, tapi mungkin kasusnya agak beda ya. Bukan kasus ini ya. PPh bisa Kan tadi pertanyaan Bapak pada SPT masa. yang mana tuh? Ini PPh yang dibayarkan pada saat impor dapat titik-titik terhadap PPh badan. Benar, dikreditkan. Benar ya, dikreditkan ya. Oke. Oke, ini saya konfirmasi, takut salah nih. Kalau di restitusi itu kalau LBSP. Oke, masih Pak Mulyadi. Waduh, ini ayo dong, masa kalah nih sama Pak Mulyadi. Kita masih ada 2 soal nih. Ya. Apabila Eximers mengajukan keberatan dan dikabulkan, restitusi PDRI diajukan ke siapa nih? Nah, tadi Bu Diani udah bahas nih. Ya, kayaknya kantor polisi sih ya. Ini ngurus surat kehilangan nih kayaknya. Ya.
restitusi PDRI diajukan ke kantor pajak ya. Ada 2 orang kantor perben salah ketik doang mungkin ya. Jadi kantor pajak Eximers ya kalau ngajuin restitusi PDRI. Oke, Pak Fajri berhasil ya. Pak Fajri berhasil menyalip teratas. Besaran tarif PPh adalah kecuali. Di room chat ada lagi yang ngomong terima kasih dari Pak Iqbal. Terima kasih banyak Bu Diani, materinya bermanfaat sekali. Oke, besaran tarif PPh kecuali yang mana? Kecuali 30%. Jadi bukan 30% ya. Masih Pak Fajri, ya. Apakah akan bertahan di soal terakhir? Kita lihat soal terakhir kita. Besar tarif PPNBM adalah sebagai berikut kecuali. Besar tarif PPNBM adalah sebagai berikut kecuali apa? Oke. Kecuali 100% ya. Jadi nggak ada 100%. Yang ada 40, 50, dan 75%. Oke, kita lihat. Siapakah pemenang hadiah kita pada seminar 3? Yup. Juara 3, Pak Bagas ya. Dapat pride dong ya, Pak. Nggak ada hadiahnya ya. Bu Luvita, wah luar biasa. Wah. Dan juara satunya adalah Pak Fajri. Oke, Pak Fajri nanti boleh di chat saya ya di grup ya buat proses penyelesaiannya. Boleh chat saya di grup, nanti kita selesaikan sendiri Pak selesai dari sesi ini. Selamat Pak Fajri, Bu Lutfita, dan Pak Bagas. Berarti kalau orang-orang yang menang ini berarti tadi merhatiin banget ya pas Bu Diani ngirim-ngirim ini ya, bahas-bahas materi ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kira-kira kebersamaan kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Diani sebagai narasumber yang sangat luar biasa membagikan materi ilmu-ilmu yang daging semua. Kalau saya daging semua nih. Ini nggak ada yang main-main materinya hari ini nih. Ini harusnya kelas ini nih dibayar 1 juta nih ya dengan ilmu yang sebanyak ini nih. Tapi kita bagiin gratis, kita sharing-sharing gratis. Nanti Bapak Ibu boleh connect sama kita setelah sesi ini, boleh di grup, boleh chat-chat dan segala macam. Oke. Terima kasih buat Bu Diani, terima kasih buat teman-teman Sekolah Ekspor Impor yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi, ya ikut bertanya, menyimak dan juga mengikuti kuis. Akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak. Ya, saya minta maaf atas semua kesalahan selama acara, dan sampai jumpa di seminar-seminar berikutnya. Oke, sampai jumpa. Makasih Bu Diani. Sama-sama Pak. Selamat berakhir pekan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita pamit undur diri. Ya. Terima kasih Pak, Ibu. Terima kasih juga Bapak Arifan dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih.